Selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya anak apoteker. Profesi apoteker dan asisten apoteker yang ada di bayangan masyarakat umum, tugasnya kalau nggak meracik obat ya pastinya baca tulisan dokter. Sebenarnya apa sih uraian tugas apoteker dan asisten apoteker? Selain itu kita juga nanti akan bahas tentang yang lagi hangat sekali terkait RUU Kesehatan dan juga seperti apa update info izin obat sirup di apotek. Menarik sekali pembahasan kita di episode kali ini. Sebelum kita mulai, dukung kami untuk selalu membuat konten yang bermanfaat seputar dunia farmasi dengan cara subscribe, like, dan share channel SoftRx Indonesia. Nah, di studio SoftRx sudah hadir bersama saya, tamu kehormatan, ya, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2026, Bapak Nofrendi Rustam. Halo Pak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Asik. Selamat lengkap Pak Iman. Selamat lengkap kan Pak ya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Pak Iman. Mantap ya, mantap. Pak, kan ada peribahasa yang bilang Pak, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Berarti kita harus sayang-sayangan. Oh, jangan Pak ya. Oh jangan, bahaya Pak ya. Bahaya. Nah pastikan teman-teman kita di SoftRx ini pengen kenal Bapak lebih dalam lagi. Bapak asal dari mana dan kelahiran di mana Pak? Saya kelahiran Bukit Tinggi. Widih, berarti orang awak nih Pak ya? Asli. Orang Kurai. Padang Pride. Kan Pak ya? Padang Pride. Oke, kelahiran Bukit Tinggi. Iya. Berarti asal juga asli dari sana. Iya. Orang tua juga masih pokoknya dua-duanya dari sana ya. Oke, dulu kuliah di mana Pak? Di Universitas Andalas. Benar. Andalas ya. Andalas dan setelah itu apa yang Bapak lakukan Pak setelah lulus? Langsung bekerja kah atau wira swasta dulu atau bagaimana? Ya setelah lulus kemudian seperti biasa orang Minang kalau lulus itu kan biasanya merantau dulu. Pasti. Ya. Kemudian saya punya kakak di Bekasi, saya merantau ke Bekasi. Belum lama di Bekasi kemudian dapat tawaran untuk mengelola apotek di Serang, Banten. Di Serang, Banten? Iya. Oke. Ya. Dan Bapak berapa lama tuh Pak mengelola apotek tersebut? Dari mulai tahun 96 sampai tahun 2011. 96 sampai 2011. Nama apoteknya boleh disebutkan Pak? Sumber Sehat. Woi, di endorse ya, Pak. Iya. Masih ada dong Pak ya berarti? Masih sampai sekarang. Masih ada kan di Serang itu ya? Oke, nah suka duka Bapak ketika Bapak menjadi apoteker tuh apa? Ya. Lebih banyak suka atau dukanya dulu deh? Lebih banyak sukanya lah daripada dukanya. Karena itu memang udah tantangan profesi. Kita harus, soalnya kan tidak banyak orang yang tahu kalau kita itu kan bertanggung jawab terhadap obat yang diserahkan kepada pasien dan kepada masyarakat. Benar. Jadi belum tentu kita bisa tidur nyenyak kalau tiba-tiba kita masih terpikir apakah kita salah memberi obat atau enggak. So, kalau dokter kan hanya sebatas sampai meresepkan obat. Betul. Tapi obat itu digunakan oleh masyarakat itu udah menjadi tanggung jawabnya apoteker karena apoteker yang meracik dan menyerahkan kan gitu. Jadi memang harus super hati-hati. Harus ikut SOP sehingga untuk meminimalkan terjadi kesalahan. Gitu Pak Iman. Pernah nggak sih Pak di perjalanan karir Bapak tuh misalnya dimarah-marahin konsumen Pak? Atau dikomplain? Atau dia merenggut ada. gitu? Itu dari risiko. Karena kan kita melayani orang secara langsung itu sudah pasti ada komplain, dimarahin. Itu udah pasti ada. Nggak mungkin. Iya. Saya selalu bilang nih Pak, kalau kita bekerja di bidang seperti itu, komplain dan resiko itu udah kayak job desk Pak. Betul. Bukan resiko lagi Pak. Udah job description-nya menerima komplain begitu kan. Misalnya udah sarapan paginya lah kan kayak gitu ya. Pak, apa titik terendah dalam hidup Bapak sebagai apoteker Pak? Dan apa turning point? Ada nggak sih Pak? Ya titik terendahnya itu sebenarnya kenapa kemudian saya jadi terjun aktif organisasi karena saya melihat eksistensi profesi apoteker itu belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Jadi ya seperti yang di awal Pak Iman tahu tadi, orang taunya apoteker itu cuma ngeracik obat, sama baca resep hanya itu. Padahal kan ruang lingkupnya sangat luas. Kemudian juga pembelaan terhadap profesi itu belum begitu terasa gitu ya. Makanya kemudian saya meniatkan saya akan aktif di organisasi profesi. Waktu itu namanya masih Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, belum menjadi IAI. Jadi IAI itu baru tahun 2010. Maka kemudian ya apa yang saya cita-citakan ini ya sekarang saya upayakan wujudkan sewaktu saya udah jadi pengurus di IAI.
Oke, oke. Nah, kita masuk ke materi yang sempat beberapa waktu yang lalu nih Pak, kita ngomongin obat sirup lah. Betul, Apotek disidak sama kepolisian, betul, ya kan ya. Dan Bapak pernah menyatakan juga nih Pak bahwa recall obat yang dilarang edar tersebut percayakan nih sama apoteker gitu loh. Nggak betul, perlu ada polisi yang sidak ke apotek gitu ya. betul. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, pada saat itu terjadi, reaksi teman-teman kita di apoteker tuh gimana sih Pak? Yang nyampe ke Bapak tuh gimana? Seheboh itukah? Mm. Atau sebenarnya enggak aja nih Pak? Heboh sekali. Heboh ya Pak ya? Heboh sekali Pak Iman. Artinya saya terima banyak WA, baik itu Japri maupun Di lewat grup grup gitu ya. Hmm. Itu bagaimana jadi kesannya dia seperti horor gitu ya. Hmm. Yang datang pihak kepolisian yang datang mungkin cuma 2 orang, tapi wartawannya 10. Betul, betul. Iya. Gitu. Dan belum lagi ada menteri kita yang kemudian action gitu ya, mensegel raknya apotek bersama wali kota kan gitu ya. Hmm. Itu membuat kita tuh nggak nyaman. Ada yang bercanda, emang kita tempat hiburan Pak? Iya, sampai Gitu. disidak, disegel, Sidak bisa gitu ya, segel iya, benar-benar. makanya kemudian setiap kali ada kesempatan saya diwawancarai oleh media, Hmm. baik itu media elektronik maupun TV gitu ya, saya langsung, oh ini kesempatan buat saya untuk mengetuk hatinya Pak Kapolri supaya kebijakan seperti ini supaya di stop lah kan gitu. Dan alhamdulillah kemudian permintaan kami, mungkin doa juga semua apoteker kemudian didengar gitu ya, makanya kemudian turunlah telegramnya Ya, TR-nya. TR-nya Kabareskrim, Hmm. stop razia di apotek-apotek. Tapi berarti emang heboh ya pada saat itu ya. Ke Bapak langsung pun juga begitu. Heboh, Banyak. heboh. Jadi kan tekanannya luar biasa kan, artinya ya kita kan tekanan ke pengurus kan juga luar biasa kok. Jangan sampai dibiarkan kan seperti itu. Benar. Di luar negeri itu ada nggak sih Pak apotek disidak Pak? Saya belum pernah dengar kayak. Nggak pernah dengar, makanya saya juga mencoba mengasih pemahaman ke masyarakat gitu ya, sebenarnya ke pemerintah. Apotek itu sarana kesehatan loh, Betul. sama dengan puskesmas, rumah sakit dan klinik. Nggak pernah kan terjadi orang polisi tiba-tiba mensidak puskesmas, klinik, rumah sakit. Yang terjadi hanya puskesmas. Artinya itu hanya di apotek. Di apotek gitu kan. Iya. Pak, sebenarnya gini Pak, sejauh apa sih peranannya apoteker? Kalau misalnya memang ada obat yang bermasalah dengan izin edar, sejauh mana peranan apoteker ini Pak sebenarnya? Kan memang Badan POM sudah menerbitkan SOP-nya. Jadi kalau ada obat yang ditarik, Hmm. pengumuman itu disampaikan ke distributor sampaikan ke kita, kemudian kita langsung akan pisah-pisahkan tuh obatnya. Oke. Di karantina sampai nanti diambil oleh si distributornya. Nanti si Oke. distributor serahkan kepada produsennya untuk dimusnahkan. Itu udah bagi kita tuh udah SOP yang biasa. Udah biasa kan? Jadi nggak perlu dipaksa-paksa. Kita kan juga nggak mau membahayakan masyarakat kan gitu. Iya sih. Nah, ada nggak sih Pak sediaan lain dari obat sirup sebenarnya Pak? Ketika sirup bermasalah nih, sebenarnya ada dong. Kemarin tuh ada alternatifnya, misalnya ada suppositoria, artinya sediaan yang dimasukkan ke dalam anus, ada juga. Kemudian ya pilihannya itu selain misalnya yang paling klasik lagi kan dibuatkan berupa puyer kan gitu. Iya. Ada. Pak, update terakhir itu apa sekarang Pak? Udah semuanya dinyatakan oke kah atau belum sih Pak? Update terbarunya yang Bapak tahu? Kayaknya belum semua. Semua. Karena kalau kita lihat hasil kemarin masih ada satu perusahaan lagi yang kena. Iya. Ada 32 produk Ya, obatnya dicabut. betul. Jadi kayaknya belum selesai karena Badan POM masih melakukan pemeriksaan semua sediaan sirup yang beredar di Indonesia dan itu kan butuh waktu. Iya. Makanya kan ya udahlah, ini kan ada masalah nih Pak. Setiap orang pasti akan menyelesaikan masalahnya di sisi dia. Iya. Kalau saya mau melihatnya begini Pak, apoteker ini pasti punya tugas dan tanggung jawab bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap obat sirup. Betul. Gimana caranya nih Pak? Supaya teman-teman kan juga paham di sini kan. Apa sih yang bisa dilakukan sama apoteker untuk membalikan kepercayaan itu Pak? Baik. Jadi memang karena apoteker itu mengekspornya, apoteker harus bisa menjelaskan, oh ini obat sirup. Contoh yang paling konyol itu sebenarnya masih Pak Iman, ya. Sewaktu orang melarang obat sirup, sirup kering pun dilarang. Padahal sirup kering itu kan cuma puyer yang dimasukin ke botol. Betul.
kan nggak perlu dilarang. Nah, yang bisa menjelaskan ini bukan sirup hanya apoteker kan gitu. Karena ini adalah puyer, kalau dicampur air dia nggak akan stabil sehingga nggak bisa untuk sediaan lama. Makanya dia disediakan dalam bentuk serbuk kering. Sewaktu menggunakan bisa dicampur dengan air. Gitu. Nah, ini untuk membalikan kepercayaan masyarakat tentang sirup pun apoteker harusnya jelaskan, oh ini obatnya sudah aman, alasannya apa? Oh pelarutnya ini, pelarutnya bukan PG misalnya kan, ini pelarutnya bukan PG sehingga ini adalah bentuknya emulsi atau apa gitu, dijelaskan oleh si apoteker untuk meyakinkan masyarakat, karena dia ada expertnya kan gitu. Ya hanya apoteker yang bisa menjelaskan kan gitu, sehingga masyarakat bisa yakin. Nah, tapi mungkin ada beberapa sirup yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan, itu perlu dijelaskan oleh apoteker. Jadi dengan begitu masyarakat akan percaya kembali kepada produk sirup kalau memang expertnya yang menjelaskan. Iya sih, karena kadang-kadang masyarakat kan juga masih ketakutan kan, Pak. Betul. Dapat informasi dari tetangga, jangan minum yang ini masih bahaya. Iya. Padahal udah dijelaskan sama apoteker kan. Iya. Oh, ini udah aman Bu, oh enggak, kata tetangga saya kan belum. Nah, Kan begitu kan. iya. Yang katanya itu yang bahaya Pak, gitu loh. Betul, betul. Nah, terus kan sekarang soalnya masih maju mundur nih tentang obat sirup nih Pak. Apoteker harus gimana nih Pak supaya nggak salah langkah? Tetap edukasi aja dulu gitu. Tetap edukasi, terutama yang di apotik. Ya, sekarang kan sudah banyak hasil tes yang dikeluarkan, dirilis oleh Badan POM yang sudah boleh digunakan. Nah, ya, maka ya disitulah skillnya apoteker harusnya dijelaskan. Itu harus ya. Iya. Benar loh Pak. Teknik persuasif edukasinya itu apoteker juga harus bagus. Betul. Harus belajar ke Pak Iman kayaknya. Teknik komunikasi. Pak public speakingnya. Nah, masuk barang tuh Pak ya. Saya yakin nih banyak swipers atau rekan-rekan apoteker atau TTK sekalipun yang nggak ngerti nih Pak. Bapak tuh ngapain? IAI, apoteker, walaupun belum punya undang-undang, tentu dia harus menunjukkan solidaritas. Betul. Itu yang pertama. Swipe or X.